Belum banyak monitor portable yang saya tes, tapi dari yang udah pernah dites, yang ada di meja ini, dia berhasil mencatat sebagai monitor termurah dengan kontras rasio tertinggi loh. Ini adalah AOC 16T20, monitor portable 16 inci, ukuran yang sama seperti beberapa yang udah saya tes sebelumnya. Dan monitor ini tadi udah saya bilang, harganya paling murah di antara teman-temannya, tapi kontras rasionya paling tinggi. Tinggal permasalahannya adalah, di sini kita adalah penganut ada harga, ada kualitas. Jadi kalau harganya murah, kontrasnya bisa tinggi, kira-kira apakah ada aspek lain yang dikorbankan? AOC 16T20 yang pasti secara desain hampir nggak ada bedanya dengan yang lain. Dari depan desainnya bezel-less di 3 sisi kecuali bagian bawah yang memang selalu tebel untuk semua monitor portable yang udah saya tes di sini. Dari samping terlihat tipis untuk bagian atas dan agak tebel di bawah untuk mekanisme tombol dan connectivity. Di sebelah kiri ada 4 tombol untuk pengaturan layar dan 1 audio jack 3,5 mm. Di kanan ada 1 port mini HDMI dan 2 port USB-C yang berfungsi sebagai display. Untuk laptop dan PC yang support cukup pakai 1 kabel USB-C udah bisa nyalain monitor ini. Tapi kalau harus pakai HDMI masih tetap butuh 1 kabel USB-C untuk nyalain monitornya. Tapi untuk kabel bawaannya kita cuma dapat 1 USB-C aja. Jadi kalau butuh mini HDMI harus beli kabel terpisah. Dan untuk powernya dia butuh 5 volt 3 ampere. Bisa pakai port USB-C dari PC atau laptop atau bisa pakai kepala charger tapi jangan yang fast charging ya. Monitor ini juga udah support VESA wall mount 75 mm, tapi tanpa wall mount kita udah dikasih smart cover magnetik yang selain berfungsi sebagai pelindung juga berfungsi sebagai stand. Untuk spek menggunakan panel IPS berukuran 15,6 inci dengan resolusi 1080. Kontras rasio tertulis tidak setinggi monitor desktop, hanya 800:1. Maximum brightness 230 nits, refresh rate-nya standar 60 Hz. Sekarang kita lihat aktual performance-nya. Flicker rate aman. Pada luminance 100 nits yang saya dapat di level brightness 62%, walaupun deviasi terang gelapnya 15%, tapi frekuensinya cukup tinggi dan membuat flickernya tidak terasa. Untuk warna, hampir sama dengan yang lain, color gamutnya cukup rendah, 60% sRGB dan 42,5% DCI-P3. Mode sRGB defaultnya diset pada luminance 105 nits, pas banget sebenarnya di mata, dan black levelnya juga bagus, 0,1 nits yang menghasilkan kontras rasio 970:1. Cuma sayang putihnya terlalu biru di 9000 Kelvin, walaupun gamanya cukup rapi di 2,1 dan gray balance-nya juga cukup oke. Seperti biasa saya kalibrasi di 100 nits D65, tercatat black-nya bisa turun ke 0,8 nits dan membuat kontrasnya jadi jauh lebih bagus. 1213:1. White-nya jadi pas di 6500 Kelvin, gamma juga pas di 2,2, gray balance-nya masih oke, dan tentu saja akurasi warna jadi beres beneran. Uniformity-nya not bad, untuk brightness udah seragam di semua area, tapi untuk warna ada satu bagian di ujung bawah kiri yang melebihi toleransi 4 delta E, sisanya masih oke. Gaming performance, latency-nya cukup tinggi, 31 ms minimum dan 37 ms average. Untuk yang sensitif, delay-nya akan cukup terasa. Response time, ada 4 level overdrive, tapi mau pakai yang manapun nggak ada bedanya karena hasilnya sama semua bre. Tercepat di kisaran 5 ms dan average di kisaran 13 ms. Hasilnya, gambar bergerak akan terasa ngeblur dan ada ghosting-nya. Jadi untuk overdrive, terserah mau pakai yang mana, nggak ada bedanya. Oke, itu tadi performance individu AOC 16T20. Angkanya udah muncul, kita udah lihat, tapi kita belum tahu gimana dia kalau disandingkan dengan para pesaingnya. Monitor terdekat yang pernah saya tes adalah Asus ZenScreen MB169CK dan UPerfect UTouch i7 yang baru aja 2 minggu lalu saya tes. Kita langsung lihat perbedaannya seperti apa. Color gamut, gak ada yang spesial. Dia sedikit di bawah Asus ZenScreen tapi masih di atas UPerfect. Tapi dengan level segini, semuanya kurang ideal untuk desain. Tapi untuk kontras rasio, AOC 16T20 ini paling tinggi, 1200:1. Bahkan dia terhitung lebih baik dibandingin banyak monitor desktop. Untuk latency, angkanya memang sedikit lebih tinggi dibanding Asus maupun UPerfect. Tapi dengan latency segitu tingginya, ketiganya sama-sama punya delay yang bisa dirasakan. Response time juga biasa aja, dia lebih cepat dibandingin UPerfect tapi sedikit lebih lambat dibandingin Asus ZenScreen. Tapi perbedaan ini juga hampir nggak ada artinya karena untuk aktual gambar bergeraknya semuanya sama-sama ngeblur dan ghosting. Sekarang masalah harga. Asus dan UPerfect yang tadi barusan kita lihat itu harganya di kisaran 1,8 jutaan saat video ini dibuat. Tapi AOC 16T20 ini dia bisa pasang harga 1,3 juta deh. Secara performance nggak terlalu jauh udah kita lihat sendiri, tapi kenapa kok dia bisa lebih murah ya? Satu hal yang
yang pasti kabel di paket penjualannya sangat minimalis. Kita cuma dikasih satu kabel USB-C dan udah nggak ada yang lain lagi. Sedangkan Asus dan UPerfect dapat kabel mini HDMI to HDMI dan dapat kabel USB-C. Bahkan UPerfect dapat lumayan banyak kabelnya. Dan dari kabel ini aja udah kelihatan bahwa monitor ini karena kabelnya dikit, ya iyalah dia bisa hemat beberapa ratus ribu. Jadi kalau satu kabel USB-C udah cukup buat kamu, maka 1,3 jutanya AOC ini cocok banget bre. Dan kalau malah searching, langsung klik aja linknya ada di bagian bawah video ini.